Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sori, warga Gandasuli Brebes. Di sini mau mencoba menjelaskan dari versi saya ya, versi orang tua saya, sejarah makam Mbah Jaminten ya. Sejarah makam Mbah Jaminten. Itu konon kata orang tua saya, kata leluhur saya dulu, itu beliau itu berasal dari tokoh, dia itu seorang tokoh atau pejabat Mataram, entah itu Wedana atau seorang apa pokoknya pejabat itu. Beliau ke Brebes itu dalam rangka memenuhi bahwa di Brebes belum ada adipati. Dari Mataram mengirim utusan untuk ke Brebes agar menjadi adipati di sini. Begitu beliau datang kemari ke Brebes, itu di Brebes ternyata sudah diduduki seorang bupati pertama Brebes. Jadi beliau di sini akhirnya meninggalkan jabatannya di tempat semula. Kalau menurut leluhur saya itu dari Wonogiri, dia dari Wonogiri. Jabatannya, kalau kelahirannya entah dari asalnya dari mana, kami kurang tahu. Tapi kalau kesini itu dari pejabat dari Wonogiri, seorang Demang atau seorang Wedana itu datang kemari Brebes untuk mencalonkan diri sebagai bupati. Ternyata di sini sudah ada bupati saat itu. Maka beliau akhirnya menetap di sini dan menetap di Gandasuli karena dia tidak bisa menjabat lagi sebagai pejabat Mataram dan dia tidak mau lagi untuk menjadi pejabat Mataram. Karena sejarah Mataram itu sejarah Brebes. Brebes sebelum ada Mataram itu sampai terjadinya bupati yang dikirim oleh Mataram, Brebes statusnya masih ikut wilayah Majapahit. Jadi sebelum Mataram mendudukan adipati di Brebes, Brebes itu sejarahnya masih ikut Majapahit. Jadi termasuk Brebes itu masih ditakuti kerajaan-kerajaan tetangga, terutama di kerajaan Pasundan itu ya masih takut sama Brebes karena masih berpegang teguh wilayah Majapahit. Padahal saat itu sudah melalui kerajaan Demak, kerajaan Islam lainnya sampai Mataram ya. Nah, di Brebes itu masih ikutnya wilayah Majapahit. Nah, saat itu akhirnya konon selanjutnya Mbah Jaminten itu menetap di sebuah desa yang namanya ini Gandasuli. Konon kabarnya kata orang tua saya dulu Gandasuli itu namanya Gandasolok. Ya, dari sejarah itu terbukti di Gandasuli itu yang namanya solokan ya, solokan itu saluran air ya Pak. Itu banyak jumlahnya, tidak terhitung. Cuman sekarang karena udah sejarah sudah kesini ya, perkembangan zaman akhirnya sudah banyak yang tidak difungsikan, banyak tertutup ya, tidak kelihatan. Dulu namanya Gandasolok. Nah, sejarah dulu Gandasolok, dulu ada seorang adik beliau, katanya itu adik beliau Mbah Jaminten, namanya Mbah Jamirah, dari tanah asalnya itu menyusul ke sini. Kok kakak saya mencalonkan bupati nggak ada kabarnya, nggak ada kabar ke sana udah jadi apa belum. Beliau nyusul ke sini, ternyata nyusul ke sini beliau datang ke pendopo, ternyata bupatinya bukan kakak beliau. Jadi dia menghadap adipati, ditunjukkan bahwa kakaknya ada di Gandasolok ini. Mbah Jamirah itu datang sini. Ini maaf ya, nama sesepuh, kedua sesepuh, kalau saya salah ya mohon maaf. Itu Mbah Jamirah datang ke sini mengajak Mbah Jaminten untuk pulang. Jadi nggak tahu tuh Mbah Jaminten itu di sana udah punya keturunan atau udah punya keluarga sih, kita nggak tahu, itu bukan zaman kita ya. Tapi yang jelas disusul oleh adiknya untuk pulang ke daerah asalnya. Tapi beliau tidak mau, katanya saya mau menetap di sini, sudah betah di sini. Ya, dengan segala cara Mbah Jamirah itu katanya konon karena tentara, yaitu pasukan Mataram ya, anggota pasukan Mataram kan punya kesaktian. Mengajak Mbah Jaminten akhirnya dengan dalih kita bertanding ilmu. Kalau kakaknya Mbah Jaminten itu kalah, maka harus mau pulang ke sana, ke tempat asalnya, ke tempat dia itu tadinya
berada ya di Wonogiri kalau nggak salah. Itu akhirnya bertanding ilmu kanuragan atau ilmu kebatinan lah ya. Dan ternyata ilmunya masih tinggi Mbah Jaminten. Jadi Mbah Jamira akhirnya tidak bisa memaksakan Mbah Jaminten untuk pulang kembali ke daerah asalnya. Lalu Mbah Jamirah di sini menetap mengabdi di pendopo Kabupaten Brebes. Jadi abdi dalam kadipaten. Jadi Mbah Jamirah itu bukan wanita, Mbah Jamirah itu laki-laki sama. Mbah Jamirah juga laki-laki. Jadi mengabdi di pendopo. Setelah sekian lama ceritanya Mbah Jamirah itu meninggal. Beliau mau dimakamkan di makam Kadipaten di Kelampok, makamnya Mbah Syekh Maulana Maghribi ya, Mbah Rupi orang kenal. Iya, Mbah Rupi. Itu mau dimakamkan di sana, tapi beliau sebelum mati dia bilang, nanti kalau saya mati tolong dimakamkan di sebelah timur kakak saya, di sebelah timur galengan besar, di sebelah timur pohon asem besar. Jadi pohon asem dulu di Gandasuli pernah ada pohon asem besar, itu di sebelah timurnya ada galung besar juga. Itu Mbah Jamirah itu dimakamkan di situ. Sampai sekarang masih ada, tapi sekarang udah dijadikan rumah. Dan tanahnya udah menjadi rumah. Jadi nggak jelas lah, tidak diurusi seperti Mbah yang ada seperti Mbah Jaminten ini. Jadi begitu disusuli katanya setelah ke Kelampok makam Mbah Rupi ya, di sana ada yang bilang, dulu Mbah Jamirah udah wasiat, saya kalau makam nanti di Gandasolok di sebelah timurnya Mbah Jaminten. Akhirnya dibawa dari Kelampok ke sini, pindah ke sini, akhirnya dimakamkan di sini di Gandasolok. Nah, karena dimakamkan di Gandasolok sejarahnya karena dari sana disusuli istilahnya, akhirnya desa Gandasolok itu dikenal sebagai desa Gandasuli. Kalau konon kabarnya kalau ada pernah menjadi desa namanya Gandasari, itu karena ada sejarah lagi. Dulu di Gandasuli itu hidup seorang dalang namanya Ki Gandasari. Jadi itu terkenal sekali. Mungkin itu sesepuh para dalang yang sekarang adalah. Jadi terkenal Gandasuli itu terkenal Gandasarinya juga karena seorang dalang yang terkenal itu. Nah, sampai sekarang ya yang alhamdulillah lah makam ini Mbah Jaminten ya berkat rekan-rekan dari pelopornya dulu Pak Ustadz Ruhin, yang Mas Ruhin itu sekarang diopeni lah istilahnya untuk sejarah, untuk bukti sejarah bahwa dulu pernah ada tokoh orang pinter yang mengamalkan ilmu agamanya. Dulu Mbah Jaminten itu keilmuannya itu suka menyantuni anak yatim dan fakir miskin, dikenal seperti itu. Bahkan pernah pada zaman Tendles 795 itu beliau membuatkan makanan untuk para pekerja rodi ya, pekerja Tendles itu, pekerja pembuat jalan Tendles itu beliau membuatkan makanan. Makanya di Gandasuli ada juga dikenal ada sebuah tungku besar dulu, sekarang udah nggak ada tungkunya, tapi dulu ada di Gandasuli sebelah utara itu pinggir rel itu, malah dikenal sebagai Mbah Tungku. Sampai sekarang orang kenalnya Mbah Tungku. Itu dulu tungkunya Mbah Jaminten. Jadi Mbah Jaminten dulu itu orangnya, tokohnya suka memberi makan, yaitu petilasannya berarti suka memberi makan pada anak yatim dan fakir miskin. Saya kira cukup sekian saja ya. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.